Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dokter. Udah kumpul semua ya? Ada berapa orang? Sempat tertunda beberapa kali. Sekarang kita bisa mengikuti perkuliahan dari bagian bedah tentang manajemen emergensi, baik itu pada trauma abdomen maupun juga trauma toraks. Suara saya jelas ya? Jelas, dokter. Ya. Ini materinya cukup banyak. Saya coba dari tadi malam coba ngedit lagi supaya lebih ringkas. Tapi kayaknya kalau diringkas-ringkas terus jadinya nggak dapat poinnya. Kita coba ikutin aja ya, walaupun mungkin kalau perkuliahan online seperti ini mudah-mudahan nggak bikin ngantuk dan juga tidak mudah gampang diingat. Pelan-pelan ya. Yuk. Ya, dua topik besar yang sebetulnya materinya cukup banyak, yaitu pada kali ini trauma toraks dengan trauma abdomen. Nah, sebagai dokter umum yang nantinya akan bertugas di frontline ya, baik itu di IGD, PTT, ataupun di puskes, kasus-kasus trauma itu akan sering kalian jumpai. Dan pada pasien-pasien trauma toraks maupun juga toraks abdomen ini memiliki kekhasan masing-masing yang kalau tidak bisa diidentifikasi dan dievaluasi dengan cepat, maka akan menyebabkan morbiditas dan mortalitas yang tinggi pada pasien. Oke, ini kasus-kasus yang saya ambil dari Google, kalian bisa cari banyak. Contoh kasus yang menimpa thoracoabdominal trauma, di sini ada seat belt ya, kelihatan. Kalau sudah ada tanda seperti ini, berarti pasien ini biasanya melaju dengan kecepatan yang cukup tinggi dan juga berhenti dengan tiba-tiba. Kalau ini kasusnya terbakar kalau di sini kalau dia bekas karena terbakarnya karena trauma misalnya ledakan, di sini nggak cuma dia terbakar di daerah kulit, tapi organ dalamnya pun pasti bermasalah. Di sini juga kita lihat ada jejas. Pokoknya setiap ada kasus trauma dan kemudian kalian lihat ada jejas, kita harus menilai bahwa tidak hanya trauma itu menimpa kulit pasien saja, tapi ada organ dalam yang ikut terkena sampai terbukti tidak ada trauma. Kalau ini jelas, kalau trauma tajam biasanya lebih jelas di sebelah mana ya, kecuali pada luka tembak. Kalau luka tembak itu kalian harus cari luka keluarnya. Kalau nggak ada luka keluar berarti pelurunya masih di dalam, dan itu yang harus ditelusuri. Oke, ya. Oke. Kasus trauma ini merupakan kasus kematian 20-20% yang cukup banyak di Amerika. Oke, ini demografisnya ya. Nah, yang paling sering menyebabkan kasus trauma toraks adalah penetrating trauma, 15-30%, dan nantinya akan membutuhkan torakotomi. Torakotomi ini biasanya hanya kita lakukan di rumah sakit besar, karena selain memang membutuhkan alat-alat yang khusus, tentu dia biasanya membutuhkan juga ICU nanti setelahnya. Rongga dada kita terdiri dari organ-organ vital, dan yang paling sering, konsekuensi paling sering pada kasus-kasus trauma ialah pasien mengalami hipoksia. Sebagai gambaran, kalau kita lihat di sini, ada paru-paru, ada jantung, kemudian di sini ada diafragma, dan di antaranya ada pleural space. Nah, ini yang paling sering terkena, organ-organ ini yang nanti paling sering terkena. Pada kasus yang blunt atau trauma tumpul, paling sering disebabkan oleh trauma yang biasanya multiple. Multiple biasanya tidak hanya mengenai trauma toraks saja, tapi juga bisa mengenai abdomen. Bisa dari kecelakaan lalu lintas, pasien terjatuh dari ketinggian beberapa meter, atau karena benturan langsung. Sedangkan kalau kasus penetrating trauma, bisa mengenai organ-organ yang bersangkutan pas di bawah dari alat-alat tajamnya, atau organ tajamnya, baik itu pisau, peluru, ataupun organ tajam yang lain, panah, tombak, dan lain-lainnya. Nah, sebetulnya pada kasus trauma bedah, tetap prinsipnya kita mengikuti primary survey. Jadi pasien dicek A, B, C, D, E. A, B, C, D, dan itu diulang-ulang terus. Jadi kalau pada saat pasien datang, A, B, C, D, E ini berjalan secara simultan, berbarengan. Langsung dilanjutkan dengan resusitasi vital function, fungsi vitalnya,
Setelah pasien aman, mulai stabil, baru kita lanjut ke secondary survey. Nanti setelah secondary survey baru kita bisa melihat definitive treatment-nya seperti apa. Sekarang kita coba lihat kasus per kasus. Yang paling sering mungkin akan kalian temukan adalah kasus pneumotorak. Pneumotorak yang simple atau yang sederhana, di mana terdapat pembukaan di jaringan paru-paru yang menyebabkan ada lubang, bocor. Biasanya juga disebabkan oleh trauma tumpul. Nah, kalau pada kasus yang simple pneumotorak seperti ini, biasanya bisa terjadi spontan. Dan biasanya juga bisa menutup secara sendiri. Jadi kalau ada kasus simple pneumotorak, misalnya kalau ini gambarnya ada benturan ya, tulang iganya patah, dan kemudian terjadi terbukalah si pleural space-nya sehingga udara masuk. Terkadang kalau lubangnya nggak terlalu besar atau kecil, bisa menyembuh secara sendiri, self-correcting. Kalau dia simple. Penyebab paling sering main traumanya adalah kasus trauma tumpul. Ada juga yang disebabkan oleh pasien TBC. Pasien TBC ataupun sering merokok, itu juga sering menyebabkan pneumotorak. Gejala pneumotorak hampir sama dengan hampir semua gejala pneumotorak yang lain, mulai dari nyeri dada, sesak napas, kemudian napas makin lama makin sesak. Dan kalau kalian periksa pakai auskultasi, ada penurunan dari suara napas, terutama di sisi yang terkena. Karena ini prinsipnya adalah kasus trauma, berarti tetap tadi yang saya bilang ya, primary survey, ABC-nya dengan kontrol C-spine. Kontrol C-spine ini pasien kita posisikan lehernya harus dalam kondisi lurus dengan tulang belakang. Kalau perlu pakai polar neck, sampai terbukti dia tidak ada trauma servikal. Lalu saluran napas harus selalu terbuka. Kalau tidak ada kontraindikasi, boleh posisinya itu setengah duduk, boleh. Provide supportive care, infus semua masuk ya. Kemudian kita lihat pneumotorak ini akan berkembang menjadi tension pneumotorak atau tidak. Karena kalau begitu terjadi tension pneumotorak, maka akan terjadi semacam tanda-tanda shock. Kalau dia sampai seperti itu, harus dilakukan pemasangan celang dada atau WSD. Sito, segera, emergensi ya. Sedangkan yang dimaksud dengan open pneumotorak, ini sama, juga adanya lubang pada rongga dada yang menyebabkan udara itu masuk ke pleural cavity. Nantinya berusaha menyebabkan tekanan intraplural ini sama dengan tekanan atmosfer. Harusnya kalau tekanan intratorakal itu negatif apa positif, Dek? Positif, dok. Negatif, ya. Negatif. Nanti begitu dia terbuka, maka udara dari luar seperti tertarik ke dalam. Yang menyebabkan akibatnya paru-paru ini kolaps karena udara makin lama makin masuk, menyebabkan tekanan meningkat di rongga pleura. Terjadi hipoksia, terjadi hiperkapnia, ya, oksigennya berkurang, karbon dioksidanya naik sehingga mengancam jiwa. Oke, ini contoh ya. Aduh. Ya, ini contoh kalau misalnya terjadi trauma, kemudian di sini menyebabkan leak atau kebocoran. Nih, di sisi paru-paru yang sebelah sini, pada saat dia bernapas, udara kan masuk nih dari atas. Ternyata dari luar, udara juga ikutan masuk. Begitu dia mengeluarkan napas, tertutup, udara di sini nggak bisa keluar dengan sempurna. Kalau kalian perhatian pada saat dia menarik napas. Terus seperti ini bertambah terus sampai akhirnya bertumpuk. Nah, paru-parunya menjadi kolaps. Paru-paru menjadi kolaps, semakin lama semakin sesak. Kalau udah kondisi seperti ini, mediastinum juga sudah makin terdorong, maka ini udah tinggal nunggu kalau sampai nggak kita pasang chest tube torakostomi, ya pasien bisa meninggal. Karena dia tidak bisa bernapas dengan baik, paru-parunya terdesak, kemudian pembuluh darah yang menuju jantung pun mengalami penurunan. Sign-nya sama ya, dyspnea juga, kemudian rasa nyerinya itu mungkin lebih terasa. Nah, pada kasus tertentu ada emfisema subkutis. Karena udara ini masuk dari luar lewat lubang yang terbuka, lewat luka yang terbuka, maka ada emfisema subkutis. Jadi kalau kalian raba kulitnya, di bawah kulitnya itu kayak ada megang kertas gitu ya, kretek-kretek gitu loh. Ini kalau nggak dipraktekkan sendiri mungkin nggak keraba, mungkin nggak ini belum kebayang.
Jadi namanya subcutaneous emphysema. Jadi emphysema yang kita temukan di daerah subkutis. Jadi kalau kalian raba itu bentuknya kayak kretek karena udaranya itu masuk ke dalam situ. Kemudian mulai penurunan suara paru pada area yang terkena. Terkadang ada kayak bubble-bubble kemerahan ya, asalnya kan dari luka. Kita sebut juga dengan sucking chest wound karena dia menarik udara dari luar untuk masuk. Nah, sama ini prinsip gambarnya kayak tadi ini, sucking chest wound itu udara dari luar masuk. Nah, tadi ya tekanan di dalam paru-paru ini kan lebih negatif dibandingkan dari luar, sehingga luar lebih tinggi tekanannya. Masuklah udaranya ini masuk ke dalam. Itu namanya sucking chest wound. Nah, ini yang saya bilang tadi, subcutaneous emphysema. Jadi udara itu berkumpul di subcutaneous fat. Gitu. Terutama di daerah yang pleural cavity-nya bocor. Sehingga kayak Rice Krispies or bubble wrap, semacam itulah. Kayak kotak-kotak tadi saya bilang. Nah, kalau terjadi emphysema subkutis akibat trauma, ini bisa menyebar. Jadi kalau kalian perhatikan, kalau misalnya dia masuk atau terasa di dekat luka, tempat lubang, makin lama dia akan mengikuti subkutis, jadi bisa naik terus sampai ke leher, bisa turun sampai ke groin inguinal, bisa turun sampai ke lengan. Jadi dia bisa meluas. Oke. Ritmenya seperti apa? Sama seperti tadi ya, ABC with spine control, oksigen diberikan tinggi, kemudian dengarkan di mana terdapat suara napas yang menurun. Nah, kalau sampai kita belum sempat melakukan pemasangan chest tube thoracostomy, boleh kita coba tutup lukanya tersebut. Prinsip penutupan lukanya adalah 3 sisi ditutup, 1 sisi harus terbuka. Mungkin ada gambar ya. Yang lain biasa ya, infus, ambil darah. Kalau perlu kita siapkan intubasi, airway control yang mungkin harus mencakup intubasi kalau ternyata paru-parunya makin tertekan. Perhatikan kalau sampai terjadi tension. Nah, ini occlusive dressing. Jadi kan prinsipnya udara akan masuk tersedot nih ke dalam. Kalau kita pasang dressingnya seperti ini, yang di plaster 3 nih sisi saja ya. 1, 2, 3. 3 sisi ya. Nah, kita harapkan udara yang dari luar nantinya nggak bisa masuk lagi. Nah, dia langsung ke sana. Sementara udara yang dari dalam bisa keluar lewat sisi yang tidak ada plasternya. Itu maksudnya ya. Nah, sekarang apa yang terjadi kalau sampai terjadi tension pneumotorak? Jadi open pneumotorak bisa menyebabkan tension pneumotorak. Karena prinsipnya satu katup tadi. Prinsip satu katup di mana udara akan terkumpul pada rongga pleura. Baik itu dari paru-paru atau dari luar yang masuk ke dalam paru-paru. Sementara begitu masuk tidak bisa keluar udaranya. Ya, udara masuk baik dari paru-paru maupun juga dari luka, tapi tidak bisa keluar. Tidak ada jalan dia untuk keluar sehingga menyebabkan tekanan intrapleuralnya makin meningkat. Kalau sudah tekanan intrapleuralnya meningkat, pasti kolaps kayak gambar yang tadi. Kolaps menyebabkan peningkatan tekanan juga di mediastinum. Mediastinum isinya jantung. Jantung ditekan, kondisi akan seperti orang shock. Demikian juga pada semakin tertekan ke paru-paru kontralateral juga makin tertekan. Termasuk pembuluh darah besar ya yang kembali ke jantung. Sehingga kalau kita mendiagnosis tension pneumotorak, ya Dek ya, kalau kita mendiagnosis tension pneumotorak, diagnosis built by physical examination. Jadi hanya dari pemeriksaan fisik, bukan dari radiologi. Jadi kamu nggak boleh nunggu radiologinya, nunggu ronsennya nggak boleh. Begitu kalian pasien kalian dapat di IGD ataupun di puskes, kok ada tanda-tanda shock, sementara begitu kalian auskultasi bunyi paru menurun, kemudian akibat penekanan aliran balik ke jantung, vena-vena di leher semuanya membesar, meningkat. Nah, kita curiga ke arah tension pneumotorak. Pasien juga bisa aja di sini udah mulai tidak sadar, tensinya turun. Akibatnya butuh usaha untuk menurunkan tekanan positif intrapleural. Kalau sudah seperti ini, diagnosis dibuat berdasarkan physical examination ya. Nggak bisa kalian kirim, bilang ke keluarga pasien,
Ini harus dikirim ke rumah sakit untuk ronsen, nggak boleh. Berarti ini sudah ada kesalahan dari awal. Harus didiagnosis dari awal dari physical examination. Ya, untuk kasus tension pneumotoraks. Ini hampir sama kayak tadi ya. Each time ketika bernapas, paru akan semakin kolaps sehingga tidak ada tempat udara ini untuk keluar. Oke, nggak ada. Ini bocor. Sama kayak tadi gambarnya, akibatnya ini semakin menekan bronkus, makin menekan jantung, mediastinum. Oke. Jadi kalau ditanya gejalanya ya pasien dibandingkan dengan pneumotoraks biasa jelas lebih gelisah. Sesaknya lebih berat, suara paru turun, napas cepat, takikardi, mulai ada tanda-tanda shock, jadi ada poor color, penggunaan napas otot-otot pernapasan ya, jugular venous distension, tekanan nadi menurun ya, mulai ada tanda-tanda shock. Deviasi trakea. Deviasi trakea ini terjadi kalau biasanya sudah terlambat. Treatmentnya apa? Kembali kalau pasien trauma, ABC with spine indicated, oksigen tinggi, perhatikan dan treatment tanda-tanda shock, monitor kardiak. Nah, yang paling penting adalah needle decompression. Yang paling penting pada tension pneumotoraks adalah needle decompression. Needle decompression pada affected site. Needle decompression ini seperti apa? Kalau sudah lanjut, bisa kita lanjutkan dengan thoracostomy. Nah, needle decompression pada kasus tension pneumotoraks harus dilakukan dengan cepat, tepat. Lokasi di mana? Pada ICS 2. ICS 2, tegak lurus, mid clavicula. Kebayang nggak, Dek? Bunyinya keras. ICS 2, kebayang, kalau kalian kebayang ICS 2, kemudian mid clavicula. Clavicula kita bagi tengah-tengah. Ya, clavicula kalau kita bagi tengah-tengah, lurusin ke bawahnya ICS 2. Bersihkan dengan asetik antiseptik, lalu kita insertkan kateter. Kalian lihat aboket nomor 14, itu ukurannya cukup panjang. Cukup panjang untuk menembus rongga dada. Tusukan tegak lurus. Tusukan tegak lurus ya di atas kosta 3 ya atau ICS 2 tadi. Kenapa di atas kosta? Karena arteri, vena dan juga saraf akan berjalan di bawah kosta ya. Itu alasannya. Kemudian buang stiletnya. Begitu dibuang stiletnya nanti wush, udaranya langsung keluar. Itu tekanan dari dalam langsung keluar. Lalu kita nilai lagi dan nah, ini hanya tindakan sementara. Needle decompression ini hanya tindakan sementara. Tindakan yang definitifnya adalah chest tube thoracostomy. Jadi harus kita pasang selang dada, ya. Oh, ini ada nih needle decompression ya. Kira-kira posisinya di sini ini mid clavicula ya. Tengah-tengahnya di sini. Kemudian di sini ICS 2-nya biasanya. Kurang bawah dikit nih ya. Nusuknya tegak lurus. Aboketnya mungkin ini kurang panjang nih. Harusnya nomor 14 itu yang lebih panjang. Tusuknya tegak lurus, jangan ragu-ragu. Oke, gitu doang. Nah, ada lagi kasus lagi flail chest. Tadi saya ingatkan lagi ya, needle decompression ini bukan terapi definitif. Begitu kalian di puskes atau kalian di IGD sudah melakukan needle decompression, maka langsung telepon dokter bedahnya. Ada pasien dengan tension pneumotoraks, dok, sito harus segera dilakukan chest tube thoracostomy. Jadi kalau nggak dilakukan ya risiko meninggal ya. Flail chest terjadi ketika segmen dinding dada tidak lagi berkontinuitas dengan keseluruhan dinding dada. Jadi nanti gerakannya tidak sinkron. Karena ada fraktur iga yang multiple pada 2 atau lebih tulang iga. Jadi setelah fraktur iganya sendiri lebih dari 1, pada satu fraktur satu tulang pun bisa terjadi 2 sampai lebih frakturnya. Itulah yang menyebabkan flail chest. Di sini terjadi hipoksia karena nyeri mengakibatkan gerakan dinding dada menjadi tertahan dan cedera ya jaringan parunya. Nah, contohnya seperti ini. Jadi kalau terjadi flail chest ini sudah terjadi fraktur iganya multiple, lokasi frakturnya pun bisa 2 atau lebih. Ya, sehingga nanti gerakannya menjadi tidak sinkron.
Ini contoh ya, kalau ronsen kalian lihat fraktur, fraktur. Di sini juga sisi sini ada fraktur nih. Ini sepertinya traumanya berat sekali. Semakin berat trauma, maka kalau kalian lihat di sini IGA yang terkena itu makin tinggi. Jadi kalau IGA 1, IGA 2, ini biasanya terlindung sekali di sebelah atas. Kalau sampai terjadi fraktur, berarti ini traumanya sangat berat. Pleural chest juga true emergency ya, sama seperti tension pneumotoraks. Gejalanya sama, shortness of breath, napas pendek, dan kita mengenal istilah paradoxical movement. Paradoxical movement baik pada saat pasien inspirasi dengan ekspirasi. Di mana gerakan dari segmen yang mengalami pleural chest ini berkebalikan dengan keseluruhan dinding dada. Jadi kalau misalnya dia ke arah dalam, maka dinding dada kita ke arah depan. Itu namanya paradoxical movement. Akibatnya apa? Pernapasan makin terganggu dan pada saat paru-paru mengembang, paru-paru kan mengembang, dinding dadanya akan membesar, tapi bagian yang mengalami pleural segment dia akan ke dalam, akibatnya mengganggu dan melukai injury daripada paru-paru yang ada di bawahnya. Ada memar, pembengkakan, dan ada crepitus. Crepitus ini adalah bunyi dari tulangnya ya. Nah, ini namanya paradoxical movement, di mana pada saat ekspirasi, pleural section malah ke depan. Sedangkan pada saat inspirasi, di mana pasien rongga dadanya mengembang, pleural section-nya malah ke dalam, sehingga melukai paru. Ya. Treatment sama ABC with spine control, oksigen, dan persiapan intubasi. Dan analgetik ya. Jadi analgetik di sini penting sekali. Anti nyeri harus diberikan karena pasien akan sangat kesakitan akibat tulang yang mengalami fraktur dan mengenai paru-paru. Terkadang pasien sebetulnya bisa bernapas dengan enak kalau setelah kita berikan analgetik yang adekuat. Dan perhatikan kalau terjadi perkembangan ke arah pneumotoraks atau tension pneumotoraks. Oke, kalau sampai terjadi tension ya kita lakukan needle decompression lagi ya. Nah, sekarang kita bicara tentang hematotoraks. Hematotoraks itu terjadi ketika cairan pleura itu terisi darah. Darahnya ini bisa 1.500 cc atau lebih. Kalau sampai lebih dari 1.500 cc juga true emergency. Biasanya ini terjadi akibat pembuluh darah yang pecah di rongga dada. Ketika darah semakin banyak, maka akan menyebabkan tekanan pada jantung dan juga pembuluh darah yang ada di mediastinum. Akibatnya pasien akan terjadi shock, hipovolemik ya. Oke, misalnya ada trauma, kemudian dari pembuluh darah paru-paru, di sini ada yang mengalami pecah atau juga laserasi. Kalau dia semakin banyak, ya logikanya hampir seperti pneumotoraks tadi. Makin lama tertekan sehingga menekan paru-paru ya. Makin lama juga makin menekan ke arah jantung. Jadi kalau darah, sebetulnya kan pembuluh darah hampir seluruhnya di badan kita di sini nih. Kalau kalian lihat di IGA tuh, terutama pembuluh darah berjalan di bawah dari kosta ya. Seluruhnya itu ada pembuluh darah. Nah, pembuluh darah yang menyebabkan hemotoraks ini bisa dari sini, bisa dari paru-parunya langsung, atau juga bisa dari pembuluh darah yang kosta, ya. Gejalanya juga hampir mirip dengan orang pneumotoraks, jadi ada anxiety, mulai juga sesak. Kalau perdarahannya masif, lebih dari 1.500 cc, otomatis sudah muncul tanda-tanda shock. Pasien juga bisa mengeluarkan batuk darah, berkurangnya suara napas ya, takikardi, dan juga justru sebaliknya pada vena-vena yang ada di leher dia menjadi kolaps karena alirannya berkurang yang ke arah jantung. Mbak, ulangin suaranya gimana sih? Centing. Di sini. Tadi centing. Ini editan dokter yang pertama kali buat. Ayo, udahlah. Editan dokter pertama kali buat di sini. Oh ya, juga ikut kuliah beneran. Nah ya itu. Bentar ya, Dek. Nah ini pertama ininya dok di ininya.
Oh ya nggak bisa ya? Nggak bisa. Sudah. Udah bawaan dari situ. Ya. Ya, sudah. Gimana tadi? Gini aja ini ya kali. Maksudku itu. Volumenya mana? Suaranya mana? Iya. Mau. Ini ya? Mau. Ini. Oh ini. Nah, gede banget ini ya. Nggak mengganggu suara tadi. Coba, enggak. Masih dikit sih. Halo, jelas ya, Dek? Jelas dong. Pasang ya? Enggak nih. Terus? Oke. Belum mulai nih, Mbak. Udah itu. Dari mana tadi? Masih ya. Iya benar. Ya udah. Iya. Setiap itu dia. Maaf ya kalau suaranya terganggu. Nggak bisa diedit. Ya. Kalau treatment kalian lihat itu hampir semuanya sama ya. Primary survey. Kalau primary survey pasti ABC dulu. Kemudian karena pasien-pasien dengan hematotorak ini biasanya mengalami shock akibat perdarahan hebat, maka tangani dulu shocknya. Sediakan infus ini minimal 2 line ya. Large bore IV preferably 2 line. 2 line ini dengan aboket yang besar. Jangan pakai nomor 22, jangan pakai nomor 20. Kalau bisa pakai nomor 16. Pakai nomor 16 ya. Sekaligus kita ambil sampel untuk cross match dan sedia darah. Jadi kita harus transfusi darah pasiennya. Lakukan penggantian volume dengan cepat. Kalau penggantian volume dengan cepat menggunakan cairan apa, Dek? Ada yang bisa jawab? Cairan apa? Kristaloid mungkin dong. Suaranya jelas nggak sih, Dek? Halo. Jelas, Dok. Jelas ya. Sebentar. Saya mau nanya Benny Wibowo. Penggantian cairan dengan cepat pakai apa ya? Dia nggak ngantuk. Ada yang udah nguap soalnya dari tadi. Benny. Iya, dokter. Penggantian cairan dengan cepat pakai apa? Secara intravena, dok. Apa yang jelas? Secara intravena, dok. Saya nggak jelas sih. Halo? Benny? Iya, dokter. Pakai apa penggantian cairannya? Oh, mungkin kristaloid secara intravena, dok. Kristaloid itu apa? Contohnya? Misalnya kamu bertugas sebagai dokter jaga di IGD, karena memang untuk kasus trauma ini enaknya praktek. Ketemu nih pasien trauma dada, begitu ditemukan tensinya nggak keraba, heart rate-nya meningkat di atas 100 kali per menit, nafas cepat, pasien tanda-tanda shock. Kalian keperintahkan nih susternya. Suster, siapkan cairan kristaloid. Nah, susternya bingung. Yang mana mungkin ya, Dok? Katanya. Ringer lactat atau NaCl. NaCl ya. Ringer lactat atau NaCl. Nasal salin 0,9%. NaCl-nya sebutin yang berapa persen. Establish large bore preferably 2 ya, langsung ambil sampel darah, kembalikan volume darah dengan cepat. Mengembalikan volume darah dengan cepat, kalau kalian menggunakan 2 line, maka 1 line-nya gunakan untuk melakukan pengisian dengan cepat menggunakan kristaloid. Setelah itu bisa kalian ganti yang cairan berikutnya dengan cairan koloid. Contoh cairan koloid apa nih, Febi Aulia? Dokter. Cairan koloid? Pernah dengar cairan koloid? Ada kristaloid, ada koloid.
mungkin NaCl 0, maaf dok, mungkin Benny tadi. dextrose dok. Apa? Dextrose. Dextrose bukan. Dextrose isinya cuma gula. Mungkin dextran dok. Yang lain. Clarissa coba. Benerin si Feby tadi. Cairan koloid apa aja? Cairan koloid. Mungkin dok. Yang bisa dengan cepat kalian dapatkan menggantikan cairan yang hilang. Albumin nanti. Pernah dengar Volufen, HS? Belum? Nah, cari tahu ya. Volufen, HS itu bisa merupakan cairan koloid, termasuk cairan koloid. Nah, coba sekarang Karina Belinda. Bedanya kristaloid sama koloid apa? Ini saya nggak ngebahas khusus tentang cairan ya, karena temanya trauma toraks soalnya. Karina Belinda. Oh, iya dokter. Bedanya kristaloid dengan koloid apa? Mungkin dari berat molekul di cairan ya dokter. Yang koloid lebih kental. Mbak, ini nggak masuk sini loh, Mbak. Tadi masuk ya dok? Jadi ngomong di sini aja mereka. Oh, di sini Gue ini kayaknya rusak ya? Mana ya? nggak jelas mereka dari tadi ngomong. Enggak, bisa. Coba Karina ngomong lagi. Oh, ini Apakah sudah terdengar dokter? bisa. Ngomong lagi yang jelas. Apakah sudah terdengar dokter? Di sini kan? Di situ. Enggak di situ? Enggak. Coba Karina. Iya dok. Nah, kan dari sini. Apa yang ganti ini? Bentar ya, Dek. Dari sini kan. Ngapain aku pakai ini? Speaker ini kan speaker. Ya dok. Mati ini ya. Video tuh gimana? Di situ. Hai. Apa lagi? Emang dari tadi nggak ada. Pesan aku ngomong sendiri. Dok. Enggak. Ini masih ke sini sih kayaknya. Coba lagi Karina. Mikrofon Dokter, apakah sudah terdengar? Ini mikrofonnya dari ini. Rusak lah ini. Iya, garasi ya. Kali ya dok. Jadi kamu cuma dari sini. Cuma dong terdengar kayak. Oh. Mau dari tadi nggak ada suara. Bahkan. Ini juga. Ada nyala. Matiin ya. Sudah gitu. Udah tak cabut lagi. Bedanya kristaloid sama koloid? Tadi saya jawabnya kalau yang koloid itu berat molekulnya lebih tinggi dokter. Ya. Sedangkan kristaloid itu enggak. Sehingga tadi makanya kalau untuk resusitasi yang mau cepat, yang cairannya itu kita bisa pakai yang kristaloid dulu. Cairan yang isotonik itu dok. Koloid dipakainya? Untuk setelahnya dok, kalau misalnya tadi untuk yang cepatnya sudah tertangani terlebih dahulu. Kenapa koloidnya dipakai belakangan? Berarti nanti itu kaitannya, kalau menurut saya kaitannya untuk menjaga tekanan osmotik sama onkotiknya dokter. Bagaimana caranya? Maaf dok. Bagaimana caranya dia bisa menjaga tekanan osmotik onkotik kata kamu tadi? Tergantung tadi dari
dari kandungan koloidnya, dokter. Iya, kan kamu bilang berat molekulnya lebih besar. Berisik ya. Kan kamu bilang tadi berat molekulnya lebih besar. Bagaimana caranya dia menjaga tekanan osmotik, onkotik, dan sebagainya? Jadi kamu sudah mikir ke situ, tapi kayaknya belum paham benar. Karena dia berat molekulnya besar, maka dia akan lebih sulit meninggalkan pembuluh darah dibandingkan dengan cairan kristaloid yang berat molekulnya lebih kecil. Karena berat molekulnya lebih kecil, maka dia akan dengan cepat mengisi pembuluh darah. Tapi sebaliknya dia juga akan lebih cepat meninggalkan pembuluh darah. Sehingga kristaloid bagus untuk dengan cepat meningkatkan cairan atau tekanan di dalam pembuluh darah, tapi dia akan cepat pula menurunkan. Karena itu kita berikan kristaloid duluan, begitu tekanan darahnya sudah kembali meningkat, langsung kita berikan tambahan koloid yang berat molekulnya lebih besar, sehingga bisa mempertahankan tekanan osmotik dan onkotik di intravaskular, gitu, seperti maksud kamu tadi. Itulah yang dimaksud dengan penggantian cepat volume darah ya, volume cairan di dalam pembuluh darah. Walaupun tetap nanti yang paling baik kalau kamu harus memberikan darah langsung ke pasien. Makanya ada di sini transfusi. Bahkan ada yang ekstrim memberikan autotransfusi. Itu kalau autotransfusi ini kita harus yakin banget alat-alat yang kita pakai adalah steril. Kemudian yang paling penting kita lakukan chest tube thoracostomy. Dilakukannya torakostomi untuk pasien-pasien hemotorak harus menggunakan selang dada yang cukup besar. Kalau di ruang operasi kita pakai ukuran nomor 32. Ini tujuannya supaya tidak tersumbat oleh bekuan-bekuan darah. Ya. Torakotomi ini perlu kita pertimbangkan kalau ternyata perdarahannya nggak berhenti. Ya. Tindakannya hampir sama dengan pemberlakuan chest tube thoracostomy pada pneumotorak. Jadi patokannya kita ambil di sini anterior axillary line ya. Anterior axillary line. Kemudian biasanya ICS yang kita ambil adalah ICS 5, ICS 6 itu boleh. Kalau kalian mau aman di ICS 5. Kalau mau aman, tapi kalau sudah agak lebih jago turun lagi ya ke ICS 6 atau ICS 7. Hati-hati di bawah ada diafragma, ada limpa. Oke ya. Nanti kalian koas bisa praktek. Blood and fluid. Nah, ini kardiak tamponade. Kalau pada kardiak tamponade di sini bedanya ialah cairan ini atau darah bocornya di perikardium. Perikardium yang mengelilingi jantung, di mana akan menyebabkan kantong dari perikardiumnya itu terus membesar dan akibatnya akan menekan jantung ya, sehingga jantung tidak bisa memompa dengan baik. Itu namanya kardiak tamponade. Pasien pun lama-lama bisa mengalami henti jantung. Oke, kalau udah ada gambaran seperti ini biasanya menunjukkan mediastinumnya itu terisi sama darah. Sayang. Kalau kalian perhatikan lagi di daerah sebelah kiri, ini juga sudah ada opasitas. Tapi yang paling sering itu kita mendengar ada tanda-tanda yang khas. Tanda-tanda yang khas. Nah, tanda-tanda yang khas pada tamponade jantung adalah trias backstride. Apa aja tuh? Yaitu vena-vena leher distended, sementara tekanan pada nadinya menurun, menyempit, dan bunyi jantung ini menjauh. Bunyi jantung menjauh. Jadi kalau bunyi jantung menjauh, kedengaran suara jantung, tapi rasanya itu jauh sekali. Karena itu harus pakai stetoskop yang bagus ya. Pulsus paradoxus, kemudian ada tanda-tanda Kussmaul dengan peningkatan dari tekanan vena ya, jugular. Water bottle heart ini kayak tadi ya, hampir mirip dengan yang tadi, X-ray yang tadi, water bottle heart. Jadi bentuknya itu memang seperti botol air. Sementara heart rate-nya semakin meningkat, dan kemudian napas semakin cepat. Pasien juga semakin pucat, jadi jatuhnya kembali ke tanda-tanda shock tadi. Ya, hipotensi dan akhirnya menyebabkan kematian.
Nah, jadi tanda awal yang paling akan kalian temukan backstride ini ya. Nih diapalin nih. Oke, kalau yang lain ini udah ngikut. Kalau udah sampai muncul small sign, increase heart rate-nya biasanya sudah semakin terlambat. Treatment sama ya, EBC, oksigen, infusnya, terus nah yang paling penting di sini harus ada tindakan perikardiosentesis. Perikardiosentesis ini kita akan berusaha menyedot cairan yang ada dalam perikardium. Sedangkan kalau pericardial window, ini kita buat lubang. Kita buat window atau lubang pada perikardium, gunanya sama dua-dua ini untuk menurunkan tekanan yang ada di dalam perikardium ya. Nah, yang bisa kalian lakukan sih itu nanti mungkin adalah perikardiosentesis. Hampir mirip dengan needle decompression tadi ya. Sini kita siapkan jarumnya, pakai juga yang tadi ukuran panjang, jadi pakailah yang nomor avocat nomor 14. Tindakan tetap sama, asetik, antiseptik. Kita lihat prosesus sipoideus. Kemudian kita telusuri ke arah apa istilahnya? Ke arah cefalo ya. Ke arah klavikula tuh. Advance needle pada 45 derajat ke arah klavikula. Ke arah klavikulanya yang sebelah kiri ya, ke arah jantung. Kemudian arah itu adalah arah dari jarumnya. Kita arahkan 45 derajat ke arah klavikula sambil kita coba aspirasi siringnya tadi. Sampai kita melihat ada nggak sih darah yang masuk ke dalam siringnya tadi ya. Terus kita sedot sampai siringnya itu penuh. Kita buang, habis itu kita buang, sedot lagi, aspirasi lagi, sampai kira-kira tidak ketemu lagi darahnya. Sambil kita lihat monitor ya, begitu monitor kita pasang, kemudian kita lakukan perikardiosentesis, maka harusnya tekanan darah akan membaik, irama jantungnya pun akan membaik, heart rate-nya akan kembali normal. Oh, ini ada nih di gambarnya. Kalau ini sebetulnya tepatnya adalah pericardial window ya, bukan perikardiosentesis. Kalau perikardiosentesis enggak ada ya. Perikardiosentesis itu kan pakai avocat ya, pakai siring. Kalau pericardial window lokasi sama, kita tetap cari ini prosesus sipoideus. Pada beberapa kasus prosesus sipoideus ini harus kita patahkan. Ini tulang rawan ya, jadi bisa kita patahkan dengan mudah. Prosesus sipoideus kita patahkan, kemudian jari kita masuk, coba raba-raba ke arah mana jantungnya. Itu jantungnya udah keraba, tusuk, kita aspirasi dulu. Begitu diaspirasi dapatnya darah, oh berarti itu benar. Benar bahwa itu area perikardium. Lalu kita lakukan terlebih dahulu jahitan melingkar, kemudian kita kasih pisau nomor 11, tusuk, masukkan selang. Ini selangnya. Ini namanya pericardial window. Kalau dengan cara seperti ini, kita bisa mengalirkan darah sampai darah benar-benar berhenti. Ini lebih efektif daripada perikardiosentesis ya. Jadi kalau perikardiosentesis ini lebih sama kayak needle decompression tadi. Jadi hanya untuk sementara, maka pericardial window ini bisa lebih definitif. Kalau dengan cara seperti ini darahnya sudah berhenti ya aman, ya nggak perlu tindakan operasi lebih lanjut. Ini biar kebayang aja nih, ini prosesus sipoideus ya. Prosesus sipoideus kita patahkan, nah di baliknya ini kita bisa nerobos masuk ke arah jantung ya. Ya, oh kalau kebayang nggak sama kalian? Contusio paru. Kasus trauma juga yang terjadi adalah contusio paru, di mana terjadi perdarahan pada parunya ya, menyebabkan pulmonary contusion. Lalu ada perdarahan dan udem. Nah, dua-duanya ini pun akan mengganggu pertukaran dari udara sehingga terjadi hipoksia. Pada kasus kontusio paru juga disertai dengan trauma dada sehingga pasti ada nyerinya, ada nyeri tekan dan juga ada pembengkakan. Dan kalau sudah terjadi kontusio paru terkadang ada juga fraktur ya. Support ventilation, oksigen yang tinggi. Kalau sampai kalian lihat tekanan oksigennya di bawah 65, maka harus dilakukan intubasi dan pemberian ventilasi mekanik ya. Pasiennya pakai ventilator. Jadi karena dia pakai ventilator, harus ada analisis
gas darah yang serial. Jadi harus kita pantau terus kondisi pasiennya. Di samping pulse oximetry. Kalau pulse oximetry ini yang paling gampangnya ya, Dek. Kalau mau lebih lengkap ya harusnya ada analisis gas darah. Lalu tracheobronchial injury. Kalau tracheobronchial injury, jadi traumanya itu yang mengenai dada dari tracheal dan juga bronkus. Memang biasanya itu adalah kasusnya trauma dan berada 1 inci dari karina. Sehingga pasien itu akan, karina itu apa, Dek? Karina ini apa ya? Percabangan, Dok. Percabangan. Ya, percabangan ya. Kardio. Iya, betul. Sehingga kemudian terjadi batuk darah, emfisema subkutis. Ini gejalanya hampir sama. Bahkan mungkin ada pneumomediastinum. Jadi pada kasus-kasus tracheobronchial injury, emfisema subkutis ini sering kali kita temukan. Nah, bedanya apa? Kalau kalian ronsen, kalian nggak ketemu fraktur tulang kosta, nggak ketemu adanya pneumotorak gitu ya. Tapi nanti kalian temukan mungkin ada pneumomediastinum. Oh, ini contoh kan. Oh, saya nggak punya gambarnya, Dek. Apa ya, saya nggak punya gambarnya. Pneumomediastinum ini kita dapatkan gambaran kayak ada udara yang apa ya? Udara kalau di ronsen kelihatannya hitam ya. Udaranya itu ada di pinggir dari mediastinum. Jadi ngikutin mediastinum yang seperti ini ya. Dia ada di pinggir dari mediastinum, ada gambaran seperti garis hitam. Nah, itu adalah pneumomediastinum. Berarti kemungkinan besar ada trauma tracheobronchial. Kalau mau diagnosis pasti memang dengan bronkoskopi ya. Bisa juga dilakukan chest tube thoracostomy apabila memang ada pneumotoraknya juga. Oke. Tapi kalau nggak ada, memang hanya kebocoran dari mediastinum aja, harusnya ada tindakan mediastinostomi ya. Jadi kita bukanya dari sini, dari insusura jugularis ya di bawah. Nah, ini contoh kalau ada emfisema subkutis yang sampai ke sini, Dek. Jadi emfisema subkutis kalau dia arahnya dari leher, bedanya dengan emfisema subkutis kalau dari pneumotorak, maka biasanya gambaran emfisema subkutisnya adalah di sekeliling dari dada hemitorak yang terkena, kemudian ke arah leher dan juga ke arah perut ya, sampai dengan lengan. Tapi kalau dia di daerah tracheobronchial emfisema subkutis, ya maka yang paling sering ini wajah nih. Nah, ini kan rongga-rongga daerah-daerah subkutis yang longgar ya di daerah palpebra nih. Ini gampang sekali terisi sama udara sehingga pasiennya bengep banget. Isinya udara nih, kalau kita pegang tuh keretak-keretak. Itu khas banget ya. Dari leher sampai wajahnya semuanya keretak-keretak semua. Itu emfisema subkutis. Trauma jantung. Trauma jantung juga, trauma dada bisa menyebabkan juga kontisio jantung ya, atau juga ruptur pada atrium atau juga ventricle, atau juga kerusakan katup yang jelas menyebabkan kemampuan pemompaan jantung juga menurun. Oke ya. Kalau ada masalah di jantung, ini sulit sekali. Operasi pun hanya bisa dilakukan di rumah sakit besar yang selain membutuhkan dokter bedah torak kardiovaskular, tentu membutuhkan tim operasinya juga khusus yang terlatih. Anestesinya pun lebih khusus, anestesinya ke arah anestesi jantung ya. Sehingga yang paling mungkin ialah support lah, kondisi dia dikembalikan sebisa mungkin. Kalau tensi turun, kasih infus yang sesuai, oksigennya pun yang tinggi, lalu kita siapkan transport ya. Makanya saya nggak ngasih treatment yang banyak, udah rujuk aja deh kalau udah ketemu kasus jantung nih. Juga termasuk ada ruptur aorta. Nah, kalau ruptur aorta ini biasanya juga akan lebih cepat sekali menyebabkan kematian. Pada pasien mungkin dia merasa kayak ada sensasi ini, sensasi kayak terbakar atau kayak robekan, itu biasanya di dada atau daerah pundak, daerah sini ya. Tekanan darah juga akan menurun dengan cepat, nadinya juga cepat, dan kemudian juga akan ada penurunan dari tekanan darah pada sisi yang terkena ya. Pasien juga lama-lama tidak sadar. Nah, ini kalau ada tanda-tanda ruptur aorta ini namanya widen mediastinum nih. Mediastinum kan harusnya begini ya.
aortic knob-nya itu jelas nih. Ini blurring. Blurring aortic knob nggak jelas nih. Lengkung aortanya, aortic knob-nya itu nggak jelas. Mediastinumnya melebar. Extrapleural cap depresi dari mainstem bronchus. Nah, ini tadi yang saya bilang ya. Biasanya kalau sampai ada trauma ke jantung, trauma aorta kan letaknya di sini nih, aortic knob. Ada fraktur dari fraktur kosta 1 dan 2. Jadi ini biasanya satu paket. Biasanya satu paket. Jadi kalau misalnya ada trauma di daerah sini, kostanya kena, aortanya juga kena. Termasuk sternum. Kalau udah kayak gini, kalau sampai ditemukan fraktur sternum, ya kemungkinan besar ada ruptur dari aorta thoracalis ya. Sama seperti yang jantung tadi, pokoknya pastikan ini dia dapatkan infus 2 line, treatment coarctander shock, dan transport, rujuk. Refer dengan segera ya. Untuk trauma diafragma ini biasanya menyebabkan organ abdomen itu masuk ke rongga dada. Paling sering itu pada sisi sebelah kiri ya, karena kalau sisi sebelah kanan itu ada liver. Jadi pada kasus tertentu trauma diafragma ini sebenarnya hampir jarang kita temukan, dan kalaupun kita temukan biasanya ditemukan secara kebetulan. Misalnya pasien ini kita ronsen nih, ya kayak gini nih, kok kayaknya lambungnya naik nih, ada usus yang naik atau lambungnya naik. Kalau dia agak banyak gelembung-gelembung udaranya, biasanya usus yang naik nih. Nah, kalau ini kan dia yang terlihat meninggi, ada gaster di atas. Kalau ada gaster di atas, berarti sudah ada ruptur diafragma ya. Pasien mulai mengeluh nyeri perut ya. Nah, yang paling khas ya ini, kok ada suara bising usus di rongga dada. Ya, penurunan dari suara napas di daerah hemitorak yang terkena, sementara mungkin kita temukan adanya bunyi usus atau bising usus ya. Kalau treatment tadi sama ya, EBC, oksigen. Pasien dengan trauma diafragma biasanya juga punya trauma yang lain. Jadi tangani juga trauma yang lain. Nah, kalau sampai terjadi ada trauma diafragma, biasanya karena benturan sangat keras, maka waspada kalau ada tanda-tanda pneumotorak yang disebabkan oleh abdomen ya, organ abdomen yang ada di rongga torak. Kalau mungkin, boleh kalian coba pasang NGT, tujuannya itu untuk menurunkan tekanan yang ada di dalam lambung, karena lambungnya akan masuk atau naik ke rongga dada, bisa menyebabkan penekanan atau kolaps pada paru-paru. Kalian coba masukkan NGT, tujuannya untuk dekompresi dari isi lambungnya, kalau bisa. Mudah-mudahan juga berani ya. Oke. Untuk treatment trauma diafragma itu harus operasi ya. Biasanya operasinya kalau hanya simple trauma diafragma saja nggak terlalu berat. Tapi tetap harus dikerjakan di rumah sakit ya. Jadi yang nggak lepas juga pada kasus trauma torak adalah fraktur kosta. Fraktur kosta ini secara garis besar saya bagi ini jadi 3. Kosta 1, kosta 3, kosta 4, kosta 9, dan kosta 10 sampai 12. Ya, ini hubungannya nanti dengan organ yang ada di balik si kostanya itu. Kalau kosta 1 sampai kosta 3 kan ditutupi oleh scapula, humerus, clavicula, muscle. Kalau sampai ada trauma yang sangat berat mengenai area ini, jadi biasanya yang kena juga selain leher, kepala, medula spinalis, sampai pembuluh darah besar. Jadi jangan cuma pikirkan kalau terjadi fraktur kosta 1, 2, 3 yang kena hanya kostanya saja. Biasanya dia langsung tadi saya bilang satu paket ada organ lain yang kena. Sedangkan untuk kosta 4 sampai 9 ini relatif lebih aman sebetulnya. Paling sering terjadi fraktur pada kosta 4 sampai 9, tapi tentu tidak hanya kosta saja, kadang ada yang menyebabkan pneumotorak, kontusio, atau juga hematotorak ya, tergantung nanti
apa yang diderita oleh pasien. Walaupun pada kasus tertentu ada juga yang simpel, hanya fraktur kosta saja. Baik itu dia terkena di aspek posterior, aspek lateral, maupun juga aspek anterior dari kostanya sendiri. Sedangkan kalau kosta 10-12 yang terkena, justru yang harus kita pertimbangkan adalah organ intraabdomen, yaitu yang paling sering liver dan lien, ya. Untuk fraktur kosta yang paling sering dirasakan oleh pasien adalah rasa nyeri, sehingga bisa kita lakukan meredakan rasa nyeri dengan blok interkostal, epidural, anestesi, atau sistemik analgesik, ya. Kita kasih analgesinya lewat infus atau juga dengan pemberian epidural. Oke, Dek. Jam juga, Mbak. Baru 1 materi. Dek, ada yang mau tanya, Dek? Iya, banyak. Makanya aku bilang kok trauma toraks sama abdomen jadi satu. Ternyata gara-gara pandemi. Gimana, Dek? Ngantuk ya? Emang enaknya kalau ada kasus. Ada yang nanya nggak? Kalau nggak ada, saya mau lanjut. Masih ada 1 materi lagi ya. Mbak, kumaha ya, Mbak? Kok hilang? Kok hilang? Betul pakai apa? Aku klik. Presentasinya hilang. Oh, ini screen sharing expose. Yang ini ya? Jadi 70%. Mana ini? Ini bisa ngeliat orangnya. Oke. Bentar ya. Ini. Ini buat anakku sekolah aja. Deh ya, kita lanjut ke yang kedua ya, trauma abdomen ya. Trauma abdomen, kita lihat sekilas anatominya. Abdomen organnya cukup banyak, dari lambung di sini ya, esofagus sebetulnya ya, kita lihat dari esofagus, lambung, kemudian usus, small intestine, large intestine, apalagi ini, diafragma, liver, lien, ya selain gallbladder dan juga pankreas ya. Itulah. Sama kayak trauma torak tadi, jadi traumanya ada blunt, penetrating, dan ada kasus-kasus lain iatrogenik. Iatrogenik ini contohnya misalnya ada kasus-kasus pembedahan yang ternyata menyebabkan organ lain kena. Contoh, pasien dikuret ternyata lagi sial ya, kuretasinya menjebol rahim sampai ke usus. Ini juga pernah kita temukan beberapa kali ya. Jadi pasiennya mengalami usus yang bocor karena tindakan kuretase. Atau pada kasus-kasus laparoskopi karena kita harus memasukkan trokar ke dalam, trokarnya kena usus. Nah, itu juga sering kita temukan. Itu contoh kalau iatrogenik ya. Sama seperti trauma torak, maka pada setiap kasus-kasus trauma, semuanya sama. Pendekatannya adalah pendekatan ATLS, Advanced Trauma Life Support, A, B, C, D, E. A, kalau perlu karena kita mempertahankan jalan napas, intubasi kalau perlu ya, terutama kalau pasien-pasien itu mengalami shock, impotensi, ataupun juga unconscious atau tidak sadar. Kemudian B, breathing, lihat ada nggak hemopneumotoraks, termasuk trauma tumpul abdomen. C, sirkulasi mulai dengan 2 liter kristaloid. D, lihat adakah lain seperti fraktur torakolumbal. E, environment, jadi lihat lagi kalau ternyata ada trauma yang lain ya. Nah, sehingga dalam mendiagnosis dan juga menangani pasien, tetap kita lihat ada nggak sih tanda-tanda perdarahan atau shock ya, perdarahan intraabdomen atau shock. Nah, kalau sampai ada, mulai lakukan resusitasi.
Mulai lakukan resusitasi dan nilai perdarahannya, nilai shocknya. Kemudian ya yang ketiga, cari di mana sih. Nah, jadi ingat ya, bukan cari perdarahannya, tapi resusitasi dulu. Dan yang kedua ya, second, resusitasi. Yang ketiga, sambil pasien itu berjalan dia diresusitasi, kita cari di mana kira-kira sumber perdarahannya. Yang keempat, perlu nggak kita lakukan laparotomi emergensi? Atau cukup dengan kita lakukan balut tekan dan kemudian perdarahannya berhenti. Ya, kita nilai perlu nggak laparotomi. Lalu lanjutkan lagi yang kelima, kita lanjutkan pemeriksaan sekunderi surveinya, termasuk pemeriksaan menunjang. Kenapa? Karena kita mencari apakah masih ada perdarahan atau trauma lain yang tersembunyi. Baru kemudian yang keenam, kita nilai ulang pasiennya, nilai ulang, evaluasi lagi pasiennya. Nah, dalam membicarakan pasien dengan trauma abdomen, ini paling sering terjadi paling sering terjadi shock. Shock mungkin kalian sudah pernah belajar. Kalau pada pasien-pasien shock yang kalian lihat ada 4 kelas, 1, 2, 3, 4. Perdarahannya pun berdasarkan kelas ini. Jadi pulang dari 750 sampai 1500, 1500 sampai 2000 atau lebih dari 2000. Atau dari kehilangan persentase darah kalian hafalin kayak ini nih. Kalau guru saya dulu bilangnya kayak ngapalin skornya ini perlombaan tenis 15, 15, 30, 30, 40, lebih dari 40. Kalau pasien datang ke kalian sudah dengan kelas 3, nah kalian lihat nih, heart rate-nya udah di atas dari 120, tekanan darahnya makin lama makin nggak keraba, urin output-nya pun makin berkurang, pasien pun sudah mulai kelihatan bingung di sini, mulai nggak sadar, paling tidak dia sudah grade kelas 3 ataupun juga kelas 4. Dan ini harus dilakukan resusitasi dengan segera, kalau tidak akan menyebabkan kematian. Resusitasi dengan menggunakan IV kanul large ya, ukuran besar nomor 16. Langsung dilanjutkan dengan cross match dan sedia darah ya, blood sampling, masukkan cairan kristaloidnya. Kalau kemudian kita perkirakan pasien itu asalnya dari pasien-pasien kecelakaan ataupun trauma, kita harus tetap perlakukan dia chest spine control ya, neck and spine immobilized until X-ray rule out a spinal injury. Oke, kemudian kita lakukan secondary survey. Nah, pada saat lakukan resusitasi, tetap kita harus lakukan penilaian dengan cepat dari abdomen, termasuk pemeriksaan rektal ya, pemeriksaan rektal atau rektal fusee. Kateter dan tubes, jadi maksudnya di sini kateter dari NGT ataupun juga infus dan juga dower kateter atau juga selang kencing harus masuk. Jangan lupa antibiotik ya dan juga tetanus profilaksis apabila memang lukanya pasien kita lihat adalah luka yang kotor. Kemudian, nah ini namanya damage control resuscitation. Damage control resuscitation ini merupakan resusitasi yang sekarang dianut oleh banyak negara dari damage control resuscitation. Jadi resusitasi ini merupakan resusitasi pendekatan pada kasus-kasus dengan shock perdarahan. Jadi kita harus kontrol dengan cepat perdarahannya, kemudian penggunaan dari darah baik itu red blood cell, plasma, platelet ini perbandingannya 1:1:1. Kristaloid di sini kita masukkan dengan cepat, tapi biasanya nggak boleh lebih dari 2000 ml. Jadi ada limitation, ada pembatasan dari kristaloid yang berlebihan. Hanya benar-benar kita berikan di awal untuk mengembalikan volume darah, setelah itu langsung kita ganti dengan koloid atau dengan darah langsung ya. Tangani kalau ada hipotermi, hipokalsemi, dan asidosis. Nah, disinilah berkembang permissive hypotension ya, Dek. Permissive hypotension ini jadi strategi kita lakukan resusitasi, tapi kita mempertahankan tekanan darah ini nggak lebih dari 90/60. Jadi maksudnya tidak sampai normal, tidak sampai tensinya harus di atas 100, 110/70 atau 120/80, nggak perlu sampai segitu. Yang penting dia sudah mencapai 90/60, itu udah cukup. Resusitasi sudah tercapai. Itu namanya permissive hypotension. Oke.
Damage control resuscitation itu bisa kita aplikasikan pada pasien-pasien yang tidak stabil ya. Nah, pada saat pasien datang, tetap prinsipnya kalian cari tahu di mana sih kira-kira sumber perdarahan. Sumber perdarahan paling besar tuh yang sering kita temukan di dada, di abdomen. Nah, kalau bukan di abdomen, di belakangnya nih retroperitoneal, ataupun juga paling sering untuk kasus-kasus ortopedi di paha, upper leg. Di paha ya, di femoris dextra atau femoris sinistra. Atau ada lagi yaitu kasus di mana kalian menemukan lukanya memang jelas terlihat ada sumber perdarahan, open wound ya. Oke. Kalau kalian sudah menemukan sumber perdarahannya, pikirkan bisa nggak kita stop perdarahannya? Apakah harus ke ruang operasi atau bisa dengan angioembolisasi ya? Jadi kita melakukan penghentian perdarahan yang tidak dengan cara invasif atau cukup dengan tekanan. Luka yang luar bisa kita balut tekan. Kalau dengan balut tekan ternyata berhenti, itu sudah alhamdulillah. Atau untuk kasus orto harus kita lakukan reduksi dan stabilisasi. Nah, kemudian kita lakukan secondary survey. Ini untuk semua kasus ya. Secondary survey dilakukan apabila pasien sudah mulai stabil. Tanyakan sampel. Jadi di sini simptomnya. Pasien punya keluhan apa lagi? Nyeri, muntah, hematuri, hematokeksia, atau sesak napas, alergi pasien, itu medikasi, last meal, atau juga event. Event ini mekanisme injury. Mekanisme injury-nya seperti apa yang menyebabkan pasien itu sampai mengalami trauma. Untuk pemeriksaan fisik, mungkin akurasinya hanya 60 sampai 65%, karena mungkin kondisi saat itu pasien kadang-kadang sudah, apa istilahnya ya, kalau pasien trauma datang itu biasanya heboh. Nah, kalau pasiennya itu heboh, kemudian perdarahannya masih terganggu, ada shock dan segala macam, akurasi pemeriksaan kita mungkin hanya 60-65%. Sehingga kita harus melakukan pemeriksaan fisik yang serial. Nggak cuma sekali pasien datang kita periksa. Tapi setelah kalian periksa, stabil, cek lagi. Cek lagi pasiennya, ada nggak sumber yang lain? Ada nggak sumber perdarahan lain? Ada nggak sumber trauma yang lain? Dan apakah pasien tersebut membutuhkan laparotomi? Pantau terus tekanan darah, nadi, kapilari refill, dan juga urin output ya. Sehingga kita bisa menghindari jangan sampai terjadi hipovolemia. Lihat juga kalau ada tanda-tanda di perut. Yang paling sering untuk kasus-kasus abdomen, kalian lihat ada nggak tanda-tanda peritonitis ya. Untuk inspeksi, kalau sekilas kalian lihat aja lecetnya di mana, memarnya di mana, ada nggak luka tusuknya, adakah luka robeknya gitu ya. Selain ada tanda-tanda yang lain. Ini ada Gray Turner sign, Care sign, Balance sign, Cullen sign ya, seatbelt sign. Lalu kita periksa palpasi, nyeri tekan, nyeri lepas, ada nggak tanda-tanda peritonitis ya di pons muskular. Kemudian perkusi, apakah ada tanda-tanda peritonitis, kemudian di daerah timpani ya, timpani kalau terjadi di daerah lambung, itu biasanya terjadi dilatasi gaster. Atau dullness, kalau kalian menemukan hemoperitoneum. Dan pada pemeriksaan auskultasi, paling sering kita temukan suara bising usus ini menurun. Tapi kalau suara bising usus ini menurun, ini biasanya memang sudah terlambat, di mana biasanya kebocoran organ itu sudah berat sekali kita temukan ya. Nah ini contoh dari pemeriksaan yang bisa kita lakukan. Ada seatbelt sign, Gray Turner sign, Cullen sign, Care sign, Balance sign ya. Kalian bisa baca sendiri ya. Kalau misalnya ada tanda-tanda seperti ini, otomatis pikiran kita sudah lebih terfokus. Oh, kalau ada Care sign, jangan-jangan ini yang kena lien nih. Gitu. Walaupun kita masih tetap harus mempertimbangkan juga kemungkinan yang lain. Tapi ya dengan adanya tanda-tanda yang khas seperti ini bisa jadi mempercepat diagnosis kita ya, selagi kita menunggu pemeriksaan penunjang yang dilakukan di radiologi. Selain itu, setelah kita lakukan pemeriksaan fisik, kita lakukan pemeriksaan diagnostik lainnya, plain X-ray chest, abdomen, pelvis. Ingat ya, X-ray, abdomen, pelvis. X-ray, abdomen, pelvis. Pada X-ray chest, abdomen, pelvis. Chest, abdomen, pelvis. Jadi ini kita perhatikan. Nah, biasanya kita tambah juga dengan pemeriksaan neck atau vertebra pada leher ya, cervicalis, untuk melihat pasiennya mengalami trauma cervicalis atau tidak. Kemudian VAS, ini adalah
fokus assessment ultrasonografi pada pasien-pasien trauma. Kemudian bisa dengan diagnostik peritoneal lavase atau atau kita eksplorasi tuh si lukanya. Mampu nggak kita eksplorasi lukanya? Atau tidak bisa sehingga harus di ruang operasi. Pemeriksaan kontras dengan CT scan, atau kalau urologi biasanya butuh uretrosistografi, EVU, ataupun angiografi ya. Nah, kalau pada ronsen, ronsen kalau dia cukup representatif, mewakili kondisi pasien, kita nggak perlu pemeriksaan lain-lain lagi. Contoh, kalau ketemu kasus seperti ini, siapa ya? Oke. Kalau ada kasus seperti ini kalian menemukan udara di bawah diafragma. Udara di bawah diafragma. Ya, ini namanya yang kita kenal dengan mana di sini? Free air under diaphragm. Udara bebas di bawah diafragma atau pneumoperitoneum. Pneumoperitoneum yaitu udara bebas di bawah diafragma. Berarti ini menunjukkan ada organ berongga yang mengalami kebocoran di intraabdominal. Tinggal kita nanti cari tahu ini organ berongganya apa? Lambung, usus halus, usus besar, atau ada yang lain? Yang jelas ada yang bocor. Dan kalau ada yang bocor berarti harus emergensi laparotomi. Atau yang lain. Contoh kayak gini, kita temukan udara di rongga bising usus di rongga dada. Yang tadi ya, kalau sampai diafragmanya mengalami trauma atau mengalami ruptur sehingga terjadi organ-organ intraabdominal naik ke rongga dada. Contoh lagi. Atau pada saat di sini terjadi psoas lainnya menghilang. Ini merupakan tanda-tanda peritonitis. Beda ya dengan yang sebelah sini. Gitu. Pneumotorak, hematotorak, nasogastric tube, bowel loops in the chest tadi udah. Oke ya. Oke. Jelas ya? Nah, sekarang gimana dengan FAS? FAS ini adalah USG. Jadi pada pemeriksaan dengan kasus-kasus bila pada ronsen abdomen tadi, biasanya yang saya minta adalah abdomen 3 posisi ya. Dengan abdomen 3 posisi ternyata nggak menemukan sesuatu yang aneh, kita minta nih USG. USG, tapi ini USG-nya FAS. USG FAS ini, sebetulnya USG FAS ini adalah USG yang kita lakukan di IGD. Namanya Focus Assessment Sonography for Trauma. Jadi ini khusus untuk pasien-pasien trauma. Tujuannya kita mendiagnosis apakah ada cairan intraperitoneal yang bebas, yang biasanya paling sering disebabkan oleh organ solid, perdarahan dari organ solid. Nah, 4 area yang diperiksa adalah perikardium, perihepatik dan hepatorenal space, perisplenik, dan juga pelvis. Ya, di mana ini sensitivitasnya 60-95% untuk mendeteksi cairan. Matiin aja sih, Mbak. Dingin. Matiin. Ini. Hidup ini. Langsung pengen pilek ini. Oke, salah. Ya, sorry. Jadi, ada 4 area dari FAS, yaitu perikardium, sekitar hepar, sekitar lien, dan juga daerah pelvis. Di mana kalau sampai hemoperitoneum kita temukan, maka semakin sensitivitasnya akan semakin besar ya, sehingga semakin menunjukkan bahwa hemoperitoneumnya itu semakin berat. Nah, berapa banyak cairan yang bisa dideteksi? Biasanya sampai 250 cc. Bahkan di Morrison pouch ini bisa 100. Morrison pouch sekitar hepar ya. Nah, ini dia gambarnya. Jadi pada pasien-pasien yang kita lakukan FAS, satu kita lihat dulu sekitar sini ya. Sambil kita perhatikan jejasnya itu di daerah mana jejasnya. Ada nggak sih di sini laserasi, bruising, hematom ya. Dari sekitar hepar, perihepatik, perisplenik,
perisplenic, kemudian daerah pelvis. Biasanya paling banyak kita temukan cairan intraperitoneal di daerah pelvis, ya, karena dia yang paling bawah. Semua cairan ke arah bawah. Atau juga kita bisa melihat ada nggak efusi pleura di sini nih, di atas. Di paling atas, perikardium. Ada nggak cairan pleura, ada nggak cairan di perikardium, di sini posisinya. Nah, keuntungannya apa? Nah, FAST ini harusnya dilakukan di IGD, sehingga dia bisa bedside atau portable. Dan bisa kita ulang-ulang. Nah, ini memang tergantung dari rumah sakitnya nih. Mau nggak menyediakan USG untuk IGD, khusus untuk pasien-pasien trauma, yang sangat berguna sekali sebetulnya. Tidak ada radiasi, tidak ada kontras, tidak invasif, murah, jauh lebih murah ya dibandingkan alat radiologi yang lain. Dan hasilnya pun bisa cepat, terutama pada pasien-pasien yang hemodinamiknya tidak stabil, nggak bisa kita lakukan CT ya. Kerugiannya memang tidak bagus untuk kerusakan-kerusakan parenkim ataupun di retroperitoneal ataupun diafragma. Ini kurang sekali untuk mendiagnosis kerusakan diafragma. Kalau pasiennya obesitas, obes, ini juga sulit ya. Atau pasien ini kembung, pasiennya dengan usus yang mengalami dilatasi, ini juga susah karena ketutupan. Karena probe-nya akan ketutupan dengan udara, ya. Jadi ini susah kita lakukan. False negatifnya 30% ya. Kenapa? Karena kemungkinan kalau hemoperitoneum disebabkan oleh pelvic fracture juga bisa disangkanya ada hemoperitoneum yang ternyata asalnya dari pelvic fracture. Dan yang tentu saja FAST ini adalah operator dependent. Jadi kalau operatornya pinter, bisa menemukan, tapi kalau operatornya kurang ahli, maka ya mungkin aja nggak ketemu apa-apa. Oke. Kalau ini CT scan ini lebih baik. Kalau pasiennya kita dapatkan stabil, maka kita bawa pasiennya ke radiologi untuk dilakukan pemeriksaan CT scan ya. Sensitivitasnya bisa lebih dari 95%, untuk diafragma bisa 60%, pankreas bisa 30%. Sama kayak FAST, dia juga non-invasif. Kerugiannya di sini ada kontras, ya. Kontras kadang menyebabkan alergi dan juga lebih mahal, ya. Jadi indikasi kita lakukan CT scan kalau ada pasien-pasien dengan trauma tumpul, sudah stabil, dan juga bila kita mendapatkan pemeriksaan fisik yang masih belum jelas. Kontraindikasi kita lakukan CT scan apabila sudah ada tanda-tanda bahwa jelas ini harus exploratory laparotomi. Jelas ada pneumoperitoneum, nggak usah di CT scan lagi. Kalau udah ada pneumoperitoneum, langsung bawa ke ruang operasi. Atau pasiennya unstable, udah banyak kejadian, pasiennya meninggal waktu didorong-dorong dari IGD ke radiologi, ya. Dan juga bisa menyebabkan kontras, alergi. Nah, ini ada diagnostik peritoneal lapase, Dek. Diagnostik peritoneal lapase ini sebenarnya tindakannya invasif. Jadi kalian membuat lubang masuk ke peritoneum untuk ngelihat ada nggak cairan yang keluar. Ada darah nggak? Cairan peritoneumnya gimana? Apakah cairan peritoneumnya jernih? Atau ada darah yang keluar? Atau ada kotoran, ada makanan, ada fekal material yang keluar ya. Biasanya kita temukan pada kasus-kasus yang trauma tumpul, tapi nggak bisa kita bawa ke CT scan sementara kita nggak yakin gitu ya. Oke ya, baca sendiri lah ya. Ini juga kalian bisa baca. Komplikasi dari DPL ini adalah apabila, komplikasi DPL ini kalau nggak hati-hati, maka bisa menyebabkan perforasi di usus, mesenteria, ataupun juga vesika urinaria. Dan tidak bisa juga memberikan kita informasi kalau ada organ retroperitoneal yang kena. Nah, kalau kalian sampai menemukan begitu dibuka keluar darah nih, darah kita bawa ke laboratorium, ternyata begitu diperiksa dari hasil lab lebih dari 100.000, berarti ini ada organ yang terkena 95%. Ya, saya nggak punya gambarnya nih, Dek. Jadi DPL itu kita melakukan tindakan invasifnya. Jadi butuh alat-alat yang kayak di ruang operasi sebetulnya, walaupun nggak banyak. Kita butuh pisau, kita butuh anestesi, infiltrasi, kemudian kita butuh koher untuk mengangkat,
Sampai istilahnya kita bolongin lah di bawah pusternya untuk mencari ada nggak perdarahan, ada nggak kebocoran. Kalau begitu kita buka, bus udara keluar, berarti itu menunjukkan ada organ intraabdomen yang mengalami kebocoran. Begitu darah yang keluar, itu juga menunjukkan bahwa ada kelainan perdarahan. Nah, keuntungan dari DPL ini adalah dia bisa menurunkan tekanan tinggi di dalam perut. Jadi begitu kita buka, otomatis tekanan dari dalam perut yang meningkat gara-gara ada perdarahan, gara-gara ada udara intraabdomen, ya, pneumoperitoneum tadi, otomatis akan tersalurkan lewat selang yang kita masukkan ke dalam DPL. Ini saya nggak punya gambarnya nih. Oke. Nah, ini perbandingannya, kalian bisa lihat DPL, FAST, dan CT scan ya. Nanti yang mana yang akan kalian pakai? Ya lihat, semuanya tergantung dari kondisi pasien. Begitu pakai ronsen, cukup pakai ronsen, langsung kita lakukan operasi. Nggak cukup pakai ronsen, kita tambah lagi FAST. Nggak cukup lagi itu kita pakai CT scan ya. Nggak cukup lagi bisa kita pakai DPL. Oke. Bagaimana dengan eksplorasi luka ya? Eksplorasi luka ini bisa kita lakukan di dalam anestesi lokal, tapi nggak mesti dilakukan di operating room. Kadang-kadang UGD itu punya semacam ruangan untuk tindakan. Nah, ruangan untuk tindakan juga boleh di situ ya. Tapi dengan resiko, kalau seandainya ternyata begitu kita lakukan eksplorasi, betul ada yang jebol, usus jebol, atau juga fascia jebol, berarti siap-siap langsung dibawa ke ruang operasi. Oke. Nah, ada lagi pemeriksaan laparoskopi. Pada pemeriksaan laparoskopi, ini bagus kalau kita pengen mendiagnosis pasien-pasien dengan trauma. Kenapa? Daripada kita langsung membuat sayatan yang besar, kalau laparoskopi kita hanya buat sayatan 1 cm. 1 cm kemudian alat masuk. Begitu alat masuk kita lihat, ada nggak sih yang mengalami trauma? Kita juga bisa melihat ada trauma diafragma. Kita juga bisa menjahit dengan menggunakan laparoskopi ya. Kerugiannya sensitivitasnya kurang untuk trauma yang mengenai organ yang berongga. Jadi kalau kita lihat usus kita itu kan banyak. Usus itu panjangnya sampai berapa meter. Laparoskopik mungkin tidak bisa mencari dengan jelas di mana sumber usus yang bocor. Paling dia menemukan, oh ini ada feses nih, berarti ada usus yang bocor. Nah, habis itu langsung kita lakukan laparotomi. Stop laparoskopinya, langsung kita lakukan laparotomi ya. Dan hati-hati jangan sampai terjadi trocar misplacement. Ini yang saya bilang tadi. Baru mau masukin ngelobangin perut pakai trocar, ternyata menembus usus. Jadi trauma pasien bukan dari si trauma aslinya, yaitu kecelakaan lalu lintas misalnya, tapi disebabkan oleh trocar yang kita masukkan. Oke, indikasi laparotomi apabila sudah jelas kita temukan tanda-tanda peritonitis, pasiennya hipotensi dengan distensi abdomen, ada gunshot wound, atau juga step wound. Pokoknya kalau udah ada luka tembak, ada luka tajam, ini harus buka di ruang operasi ya. Oke, biar cepat. Bawa langsung ke ruang operasi, dapatkan inform consent. Iya ya, pasang infus segala macam ya, rapid infusion system, dan jangan lupa sediakan darah. Nah, sekarang kita ke organ khusus ya, organ dari intraabdomen kan macam-macam. Jangan lupa bahwa di intraabdomen itu ada organ intraperitoneal, retroperitoneal, dan ada diafragma ya. Kalau diafragma tadi sebenarnya udah sempat kita bahas ya, yang di trauma sebelumnya. Ya, jadi kayak tadi yang saya bilang, kita temukan biasanya ada kayak bising usus atau pada ronsen biasa kita temukan seperti ada gelembung-gelembung udara di rongga dada. Ini biasanya menunjukkan bahwa ada kerusakan atau trauma pada diafragma. Terapinya yang kita jahit. Nah, kalau sampai diafragmanya kena, apakah ada, kita lihat adakah usus yang terjepit, adakah usus yang mengalami trauma, atau hanya murni diafragmanya saja yang mengalami kerusakan. Kalau diafragmanya saja ya kita bisa jahit ya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke satu-satu.
Di sini dilihat kalau pada gaster paling sering pada penetrating trauma. Memang biasanya jarang sekali kita temukan pada trauma tumpul ya. Walaupun ada kasusnya. Pada pemeriksaan kita temukan nyeri tekan di daerah epigastrik, sudah ada tanda-tanda peritonitis, dan juga mungkin sudah ada dari NGT-nya keluar darah. Kalau kita lihat dari ronsen, paling sering kita temukan adalah free air. Ya, sedangkan dari pemeriksaan FAST mungkin nggak jelas. Kenapa? Karena adanya banyaknya udara di dalam lambung yang menyebabkan udara tersebut menghambat pemeriksaan FAST. Ya, kalau pada DPL kita bisa dapatkan saudara merah, saudara putih, ataupun juga dari feses. CT scan kita temukan pneumoperitoneum. Nah, laparoskopi bisa ketemu nggak? Ya tergantung pas operatornya bisa menemukan atau tidak. Nah, ini kita lihat bahwa ini ada kebocoran dari lambung. Ini adalah lambung yang posterior nih, Dek. Jadi diangkat. Nah, kalau lambung yang anteriornya sebelah sini. Jadi kalau kita mau melihat posterior dari lambung, ini harus kita potong nih. Kita potong nih lapisan omentumnya atau ligamentum gastrocolika, yaitu yang menghubungkan antara gaster dengan kolon transversum, ini harus kita buka. Baru kelihatan belakang lambungnya. Kalau ini nggak dibuka, belakang lambung nggak bisa kelihatan. Ya. Oke, small perforation bisa kita jahit 1 atau 2 lapis. Jahitnya bisa pakai jahit biasa, pakai tangan kita sendiri, atau pakai alat bantu ya, namanya stapler. Atau kalau dia dekat dengan pilorus, bisa piloroplasti. Atau kalau dia hebat kerusakannya, kita lakukan gastrektomi, total gastrektomi, atau RONY esophagojejunostomi ya, tergantung kerusakan lambungnya seperti apa. Kemudian ini usus halus, nih kalian lihat robek. Usus halus ini juga paling sering mengalami trauma, apalagi kalau traumanya tumpul ya. Kalau traumanya trauma tajam itu jelas arahnya di mana. Lihat arahnya, kalau misalnya mengenai daerah perut kiri atas, maka biasanya usus daerah situlah yang terkena. Kita sudah membayangkan bahwa tindakannya akan dilakukan apa saja kalau kira-kira bayangan kita bahwa usus yang terkena itu adalah usus yang di kiri atas, berarti biasanya ada kolon, plexus ralienalis, dan juga usus halus ya. Oke. Nah, biasanya kalau ada trauma dari, nah ini ya poin penting ya, small bowel injury ini biasanya ditemukannya itu nggak langsung di saat awal, tidak langsung di presentasi awal, karena biasanya menunggu sampai terjadi peritonitis dulu. Jadi biasanya awal-awalnya pasien mungkin nggak berasa nyeri amat, dia hanya merasakan sedikit nyeri di daerah benturan. Setelah itu biasanya hari kedua dia mulai terasa tambah nyeri, sudah muncul tanda-tanda peritonitis. Nah, pada saat itu mungkin sudah terlambat ya, karena pasien datang itu sudah kotorannya, fesesnya udah nyebar ke seluruh perut, sehingga operasinya lebih berat, kondisi pasien sudah sepsis, sudah lebih berat. Kalau dia langsung datang begitu trauma ke IGD, biasanya kita menemukannya lewat pemeriksaan ronsen. Kalau pada CT scan, mungkin kita temukan koleksi cairan, penebalan dinding usus, infiltrasi mesenterik, atau juga organ-organ intraperitoneal yang bebas, dan udara intraperitoneal bebas, dan ada ekstravasasi dari kontras. Nah, ini contoh ya, kebocoran di usus. Jadi kalau misalnya ada kasus gini, Dek, ini bocor. Nah, kita nggak akan potong satu-satu, tapi langsung kita potong dari sini sampai sini, gitu ya. Sambil mencari area usus yang aman. Kalau ususnya kita lihat warnanya masih merah tua atau kebiruan, ya kita jangan potong di situ. Kita cari warna usus yang masih segar, mungkin di daerah sini, mungkin di daerah sini ya. Baru ini kita potong seperti ini. Kontrol contamination ya. Jadi kalau ada fesesnya ya kita bersihkan dengan cairan NaCl sebanyak-banyaknya ya. Jangan lupa direseksi kalau dia sudah lebih dari setengah diameter, multiple injuries, dan juga sudah mengalami devaskularisasi. Kalau dia cuma luka sedikit, ya mungkin bisa kita langsung jahit ya. Avoid multiple resection. Nah, yang di sini juga sama.
pada kasus kolon dan rektum biasanya juga sudah ada tanda-tanda peritonitis atau juga udara bebas intraperitoneal ya. Hampir mirip ya, hampir mirip dengan usus halus, trauma pada kolon dan rektum, cuma nanti tindakannya ya berbeda. Kalau kolon atau kalau usus halus begitu kita potong, mungkin tidak ada potong sepanjang berapapun, tidak ada yang harus kita buka dinding ususnya. Tapi kalau kolon dan rektum, kalau sampai terkena, mungkin kita harus ngebebasin dari dinding dalamnya atau peritoneumnya harus kita bebaskan juga. Ya, jadi kalau kita lihat pasien-pasien yang mengalami trauma pada usus, kalau kita lihat lukanya bersih, kita bisa sambung. Nah, ini ya, kita lihat primary repair. Primary repair ini maksudnya ini usus yang bolong kita potong, lalu kita rencanakan sambung. Kita sambung ususnya. Jadi pasien bisa nanti makan minum normal. Tapi syaratnya minimal fecal spillage, nggak ada shock, kemudian trauma intraabdomennya pun juga sedikit. Dan ini delay-nya itu kurang dari 8 jam, baik itu diagnosis dan treatment. Dan dia sudah dapat darah. Jadi kondisi pasien, dengan kata lain, kondisi pasien itu secara umum harus baik. Sedangkan kalau misalnya pasiennya itu tidak bisa kita lakukan sambungan, kalau tidak bisa kita sambung ususnya, kalau pasiennya itu sudah terjadi shock, kemudian penyakit lain atau penyakit-penyakit penyerta, kemudian ternyata feses yang sudah bocor itu sudah banyak sekali memenuhi intraperitoneal, ataupun kehilangan dinding abdomen yang cukup banyak ya. Multiple segmental extensive colonic injury juga membutuhkan reseksi. Ini biasanya sulit sekali untuk kita lakukan penyambungan. Sehingga yang paling baik adalah kita lakukan kolostomi, ileostomi, jejunostomi, ya, apapun namanya itu, kita lakukan untuk mengembalikan kondisi pasien baik terlebih dahulu, baru kemudian 2 bulan, 3 bulan kemudian kita lakukan penyambungan. Ya. Rektum juga ada intra, ada ekstraperitoneal. Ini sebenarnya hampir satu paket dia dengan kolon ya. Nah, untuk treatmentnya, apakah dia dengan, kalau kita lihat dia traumanya di daerah rektum, tidak bisa dilalui feses untuk sementara waktu, maka kita bisa melakukan Hartmann resection, di mana terjadi enkolostomi, atau enkolostomi dengan mucus fistula, atau loop kolostomi. Jadi intinya, tidak akan juga kita langsung sambung ususnya yang mengalami trauma selama kondisi perut pasien atau kondisi umum pasiennya pun masih jelek. Perioperatif broad spectrum antibiotik ini jangan lupa ya, karena tingginya kecenderungan fecal spillage tadi, maka tentu antibiotiknya pun harus spektrum luas ya. Hampir sama dengan small bowel injury, ini duodenal injury. Duodenal injury ini sebenarnya kasus yang lumayan berat, karena selain posisinya juga yang cukup berat, duodenum terutama pars 2 itu tempat berkumpulnya saluran dari empedu, dari pankreas, sehingga apabila terjadi trauma pada duodenum, ini menyebabkan leakage yang cukup besar, baik itu cairan pankreas ataupun cairan empedu. Nah, ini contohnya, ini kita lihat kalau duodenum mengalami trauma. Awalnya mungkin dia kebiruan, tapi nanti dalam sekian hari dia tiba-tiba busuk. Ini bisa terjadi ya, kalau sudah mengalami devaskularisasi. Dan kalau sampai ini terjadi, ini sudah sulit, kondisi pasien sulit. Pasien-pasien yang mengalami trauma duodenum ini jarang yang selamat ya. Oke. Nah, ini contoh. Contoh ya, di sini nih posisinya duodenum pars 2. Di sini ada muara dari bile, ada dari pankreas. Kemudian di sini bocor, sehingga otomatis cairan pankreas keluar, cairan dari bile-nya juga keluar, selain dari fekal materialnya itu sendiri. Iya. Lalu ada lagi pankreas. Pankreas ini juga organ yang menghasilkan cairan pankreas yang juga berperan untuk mengolah makanan ya. Sehingga juga kalau sampai cairan pankreas ini keluar, tentu menyebabkan kondisi pasien menjadi jelek.
Serum amilase level bisa sensitif tapi tidak spesifik. DPL juga kita nggak bisa bergantung pada TPL karena letaknya dari pankreas ini di belakang. Nah, kalau pada CT scan bisa saja dia mengidentifikasi peripankreatik hematoma, tapi tidak bisa mengidentifikasi kalau terjadi laserasi atau ada complete transaction. Jadi biasanya nanti kalau kita buka, ada beberapa pasien kita temukan pada saat awal kasus kelihatannya tidak ada masalah, tidak ada rasa nyeri. Ketika pasien itu dipulangkan, nyerinya semakin hebat, yang menyebabkan pasien bahkan tidak bisa berdiri. Nah, inilah pasien-pasien yang trauma pankreas. Dan pada saat kita operasi ulang, setelah sekian lama, mungkin seminggu dari kejadian, dan kita mau coba buka operasi, ini biasanya sudah lengket semua. Karena hancur oleh si cairan pankreasnya. Daerah-daerah yang ada di sekitar pankreas. Prinsip pertama pada trauma pankreas tetap kita kontrol perdarahan, dan yang paling sering karena dia menyebabkan organ-organ itu hancur oleh cairan pankreas, tentu kita butuh resection atau debridement. Sebisa mungkin kita pertahankan jaringan pankreasnya. Yang berbahaya itu kalau sampai ductusnya yang terkena, tapi kalau bukan ductusnya yang terkena, ini kondisi pasien masih bisa lebih baik. Jangan lupa pasang drain di sini bisa dipasang bisa sampai 6 buah drain. Kalau perlu kita lakukan feeding jejunostomy apabila lesinya cukup besar ya. Ini kalian bisa baca ya. Pada intinya, kasus pankreas ini bukan kasus yang mudah, sehingga kadang-kadang kalau untuk kita lakukan operasi pun sulit kita lakukan. Yang paling sering itu kalau dia sudah terjadi perlengketan, misalnya traumanya sudah lama, terus dia baru datang, paling kita pasang selang. Ketika dipasang selang, kita harapkan selang itu akan berkurang cairannya. Itu saya bilang bisa 6-8 selang yang masuk ke dalam perut. Nanti kita harapkan cairannya berhenti sendiri, sambil menunggu terjadi pseudokista pankreas. Kalau sudah ada pseudokista pankreas, nanti kita coba untuk dilakukan mengalirkan cairan pankreas yang ada di pseudokis tadi ke dalam usus. Itu lebih baik daripada kita bongkar lagi daerah ini yang sudah mengalami perlengketan akibat trauma pankreasnya. Nah ini ya, pankreatik pseudokis itu terjadi dari 2-4%. Biasanya kalau ductal injuries-nya kena ya. Paling sering memang pada outcome pancreatic injury ini adalah terjadi fistula. Yang biasanya menghilang sendiri, tapi ada juga yang bertahan. Liver juga merupakan organ juga yang paling sering kena. Liver kalau sampai kena bisa kita lihat dari pemeriksaan lab juga, di mana OTPT akan meningkat, ataupun juga ada pemeriksaan lain amilase yang juga meningkat. Yang jelas pasien biasanya juga mengalami nyeri di perut kanan atas. CT scan ini kita ambil ya untuk pemeriksaan dari liver. Jadi kalau ada kasus-kasus dari trauma di liver, yang paling utama ialah bisa nggak perdarahan berhenti sendiri. Kalau perdarahan bisa berhenti sendiri, kadang tidak perlu kita jahit, tapi kita pakai kasta yang tebal, kita tekan ke dalam livernya, antara liver dengan dinding peritoneum, antara liver dengan diafragma, ataupun juga antara liver dengan organ lainnya. Cukup kita tekan yang kuat. Tanpa perlu kita lakukan penjahitan atau pembuangan bagian-bagian yang avital. Tapi kalau kita lihat pasien yang mengalami trauma liver itu hemodinamiknya stabil, tidak ada tanda-tanda peritoneum, dan bahkan tidak perlu dari transfusi darah, berarti kemungkinan tidak memerlukan operasi, hanya memerlukan terapi yang konservatif saja. Nah, ini kita lihat ya, kalau sampai terjadi dari trauma pada pankreas, prinsipnya itu kita hentikan perdarahannya, kemudian kita expose, kita cari di mana sumber perdarahannya, debridement area yang mengalami kerusakan, dan kita lakukan drainase. Jahit, habis itu kita lakukan drainase, jangan lupa pasang drainnya. Oke, ya ini contoh ya. Ini adalah packing. Jadi pasien ini kita pack. Jadi berusaha menghindari perdarahan dan penjahitan, sementara kondisi operasinya harus cepat menghentikan perdarahan, kita pasang pack di bawah diafragma yang tebal, kemudian juga kita pasang pack lagi di bawah liver, sehingga menekan liver dan diharapkan livernya berhenti dengan spontan dengan cara pembalutan seperti ini, ya, tanpa perlu dilakukan penjahitan. Ya,
presentasi klasik yang paling sering adalah nyeri, jaundice, dan juga perdarahan. Bisa saja setelah pasien ini mengalami trauma liver, bila dia tidak mau dioperasi, bisa terjadi perkembangan menjadi abses. Kalau sampai terjadi abses, maka tentu harus kita keluarkan. Sama seperti liver, lien juga bisa terkena. Biasanya kita temukan pasien dengan tanda-tanda yang lain seperti care sign, walaupun juga kita temukan pada USG dari abdomen atau juga CT scan, yang biasanya ini sudah ada tanda-tanda iritasi peritoneum ke arah perut kiri atas ya, ataupun juga rasa seperti penuh atau sesak. Oke. Spleen sama sepertinya dengan lien, tetap kita coba untuk jahit terlebih dahulu apabila ada trauma. Apabila tidak bisa, maka biasanya kita lakukan splenectomy. Sebenarnya operasi spleen ini juga cukup berat, tergantung dari hemodinamik dari pasiennya ya. Paling sering yang sukses itu adalah pada anak-anak. Oke. Ini kalian bisa baca ya. Nah ini lien yang kena ya. Lien ini karena dia terletak di perut kiri atas, dia menempel ke gaster, menempel ke diafragma, dan juga menempel ke arah kolon. Jadi nanti tetap ada 3 yang harus kita buka, kita bebaskan di sini. Ada semacam ligamennya ya, sehingga harus kita buka dengan baik, baru kita bisa melihat, bisa nggak kita jahit liennya. Tapi kalau sudah terkena hilus, kemudian juga lukanya sudah cukup besar, ya sebaiknya kita lakukan splenectomy ya. Oke, nah yang paling sering adalah terjadi opsi overwhelming. Jadi pasien bisa mengalami peklat akibat dia kehilangan liennya. Habis-habis nih, Mbak. Aduh, adek. Nah, ini ada organ retroperitoneal ya. Retroperitoneal itu kalian tahu bahwa ada beberapa usus yang retroperitoneal, ginjal juga retroperitoneal, pembuluh darah besar juga ada di retroperitoneal ya. Sehingga yang biasanya kita lihat adalah zonanya adalah zona 1, zona 2, zona 3 retroperitoneal. Ada 3 zona yang kita kenal. Dan di situ ada organnya masing-masing. Kalau pada pemeriksaan laparotomi, kita lakukan laparotomi, kita lihat zona retroperitoneal itu kelihatan hematom, kelihatan dia nih ya, hematom expanding yang meluas, ataupun juga dia ada bulging dan juga pulsating, berdenyut, berarti kemungkinan besar ada pembuluh darah yang pecah, sehingga harus kita buka. Tapi kalau kalian lihat pada trauma, jadi kalau traumanya tajam, retroperitoneal harus dibuka. Tapi kalau traumanya tumpul, retroperitoneal tidak perlu kita buka. Tapi lihat berdenyut atau tidak, meluas atau tidak ya. Nah ini damage control ya, sama seperti tadi, prinsipnya itu kontrol perdarahan, langsung cari injurinya. Kalau bisa kita lakukan prevensi dan kontrol kontaminasi. Jangan sampai ada trauma lanjutan dan bawa ke ICU. Setelah itu kita nilai ulang. Nah, kapan kita lakukan damage control surgery? Kita lihat kalau pasien itu pH-nya mulai menjadi asam, kemudian bikarbonatnya itu pun menjadi kurang, temperatur pasien pun semakin terasa dingin, PTA-PTT mulai bermasalah, kemudian kehilangan darahnya pun sudah sampai 5.000 ml, maka kalau sampai semua ini terjadi, pasien bisa meninggal. Tapi kalau ada salah satu saja, langsung kita lakukan damage control surgery. Oke, ini indikasi damage control, bisa kalian baca ya. Initial laparotomi pada damage control surgery. Jadi prinsipnya pada damage control surgery ini, cari sumber perdarahan, tangani saat itu juga. Habis itu tutup dulu sementara. Yang penting mengembalikan kondisi pasien, jangan berlama-lama di meja operasi. Jadi cari sumber perdarahannya, hentikan. Kalau sampai terjadi kayak tadi ya, hepatnya bermasalah, kita packing. Namanya perihepatic packing. Jadi atas bawah tadi kita pack supaya jangan terjadi, supaya bisa kita tekan sekuat mungkin. Kalau sampai ada usus yang bocor, langsung kita jahit dengan cepat. Kalau ada yang usus yang mati, langsung kita potong.
Oke. Jangan melakukan operasi yang terlalu berat kayak seperti pankreatikoduodenektomi yang berat sekali. Tidak usah kita lakukan, langsung aja kita pasang selang. Oke, kalau begitu kita lakukan damage control surgery dan kemudian usus tidak bisa ditutup karena saking bengkaknya, nah kita harus menghindari abdominal compartment syndrome. Jadi compartment syndrome yang terjadi pada perut, sehingga perut kita biarkan terbuka dulu untuk sementara boleh. Ya, jadi yang poin penting ini adalah abdominal compartment syndrome, yaitu terjadinya compartment syndrome, yaitu peningkatan tekanan intraabdomen yang besar di dalam perut. Tanda-tandanya apa? Mulai ada penekanan ke vesika urinaria, jadi oliguri, ya, anuri. Kemudian mulai ada peningkatan dari tekanan jali dan jalan napas, ataupun juga penurunan dari cardiac output akibat dari tekanan intraabdomen tadi. Nah, asalnya bisa dari retro, bisa intraperitoneal, ya. Edema pada pankreatitis bisa, hematom pada pelvis bisa, hematom retroperitoneal bisa. Kemudian yang paling sering itu intraperitoneal, apapun perdarahan penyebabnya. Edema dari visceral, jadi misalnya usus yang membengkak pasca trauma, ini pun bisa menyebabkan tekanan intraabdomen, ya. Oke, asites dan juga pneumoperitoneum. Pasien-pasien yang kemungkinan besar terkena compartment syndrome adalah pasien yang traumanya besar, yang sudah menjalani damage control, yang sudah menjalani laparotomi, relaparotomi, ataupun yang harus menjalani pasien yang sudah menjalani resusitasi cairan yang masif, biasanya menyebabkan ACS. Oke, ACS tadi yang paling kemungkinan kita temukan adalah distensi, perut membesar, kesakitan, kemudian tekanan intraabdomennya pun meningkat, ya, tekanan intraabdomen meningkat, dan juga adanya disfungsi organ. Organ yang terkena karena apapun organ yang ada di intraabdomen kemudian mengalami penekanan akibat tekanan intraabdomen akan mengalami gangguan, baik itu dari usus, hepar, ginjal, kardiovaskular, pernapasan, CNS, ataupun abdominal wall. Oke. Caranya seperti apa? Apabila sudah terjadi ACS, maka kita harus langsung melakukan laparotomi. Buka dan kemudian kita lakukan ataupun dengan percutaneous decompression dengan menggunakan peritoneal lapase, ya. Jadi DPL bisa kita lakukan untuk menurunkan tekanan intraabdomen dengan cara kita pasang selang ke dalam. Kita pasang ke dalam pada saat dilakukan DPL. Bisa juga pasien tersebut perutnya tidak bisa kita tutup. Begitu kita buka, kita tutup dulu sementara dengan plastik atau silikon, ya. Untuk sementara, sampai kondisi ususnya sudah tidak bengkak lagi, kemudian kondisi organ intraabdomennya sudah baik, baru kita lakukan penutupan. Tentu saja hal ini akan menyebabkan mortalitas dan morbiditasnya meningkat. Udah, Dek. Aduh, ribet. Ada yang mau ditanya? Ngantuk nggak? Ini jadinya cepat-cepat, soalnya terlalu banyak materinya. Mbak, ini gimana, Mbak? Udah ada infeksi ataupun bisa menyebabkan shock sepsis. Nah, gimana sih cara menghindari dari komplikasi tersebut, pencegahan dan terusnya? Terus kalau laparotomi itu perlu dilakukan laparoskopi sebelumnya atau tidak, Dok? Terima kasih. Iya. Yang jelas tadi kan udah ada indikasi laparotominya, ya. Kalau kalian lihat dia luka tembak, trauma tajam, harus buka, harus dibuka. Jadi kita nggak berpikir infeksi dulu, yang kita pikirkan life saving dulu. Kita menyelamatkan nyawa pasiennya dulu. Jadi begitu kita buka, seandainya yang kena usus, nah berarti kan pasti bocor di mana-mana fesesnya. Ya cuci aja semampu kita, cuci sampai bersih, jangan meninggalkan sisa walaupun sedikit, dan setelah itu sesegera mungkin kita tutup. Resiko infeksi sepsis pasti ada. Nah, disitulah kita sudah mulai masukkan antibiotik, pasien pun kita pantau dengan ketat, jangan sampai terjadi shock sepsis. Tapi yang paling utama, sumber infeksinya, source of infection-nya kan harus kita angkat, dan itu yang sudah kita lakukan, yaitu laparotomi tersebut.
Sisanya ya tergantung ya. Kalau kondisi pasiennya masih bisa dengan cepat kita selamatkan, ya insya Allah pasiennya panjang umur. Tapi kalau misalnya memang datang ke kita pun sudah kejadian udah 3 hari yang lalu, kemudian dia datang ke kita, biasanya memang sudah terlambat. Seandainya pasien pun operasinya sukses, tapi pasiennya juga belum tentu dia bisa melewati masa kritis. Bisa aja pasiennya tetap saja dia meninggal. Resiko sepsis yang beratnya terjadi pada pasien. Jadi dia keluarganya pun pada saat selesai operasi pun kita beritahu bahwa operasinya sudah selesai, tapi ya tergantung ini kondisi pasiennya belum bisa selamat dengan total, kecuali dia sudah bisa melewati masa-masa kritis 2-3 hari habis operasi. Seperti itu. Jadi kita coba hindari operasi jangan lama-lama. Pada pasien-pasien trauma kita siapkan dulu alat dengan cepat, nggak boleh lama-lama operasinya. Kira-kira mana yang bisa kita lakukan dengan cepat, jahit. Kalau nggak bisa kita sambung ususnya nih. Langsung kita bikin kolostomi atau ileostomi. Itu lebih baik daripada kita paksa lakukan anastomosis usus. Karena untuk melakukan anastomosis usus berarti tubuhnya membutuhkan nantinya metabolisme lebih banyak untuk melakukan penyambungan usus. Dan itu biasanya kalau pasien sudah pernah shock, sudah pernah kondisinya jelek, fesesnya banyak di seluruh usus, tidak bisa lagi kita lakukan penyambungan usus. Pasti bocor. Pasti akan bocor di hari ketiga atau hari keempat, dan menyebabkan pasien harus dioperasi ulang. Dan itu biasanya sudah jelek sekali kondisinya. Gitu. Ada lagi? Terima kasih, dokter. Peritoneum. Kira-kira masuk nggak dia ke rongga intraabdomennya? Boleh pakai jari ya. Kalau kalian raba kira-kira aman nih, nggak ada organ intraabdomen yang kena, jahit aja, bersihkan, jahit secepat mungkin. Tapi tetap kita butuh pemeriksaan penunjang, USG, boleh tetap USG dilakukan. Tapi kalau pasien trauma torak, tidak boleh dieksplor. Ingat ya, pasien trauma abdomen masih bisa dieksplorasi, pakai jari nih. Tapi kalau trauma torak, tidak boleh dieksplor. Kenapa? Karena resiko bisa terjadi pneumotorak dengan jari kalian. Jari kalian ini yang tadinya tidak ada pneumotorak, begitu kalian iseng-iseng ini tembus nggak ya? Tembus beneran. Dan itu mengakibatkan pasien harus mengalami torakotomi. Ya, jadi jangan coba-coba kalau kalian ngelihat dia ada trauma di torak, nggak usah dieksplor, langsung aja tutup. Habis itu lihat ronsennya. Kalau nggak ada tanda-tanda tension ya, tapi kalau ada tension pneumotorak, jelas harus needle decompression dulu, baru habis itu lapor sama dokter spesialisnya. Ada lagi? Ya, kasus trauma abdomen, trauma torak ini mungkin nggak akan kerasa atau kebayang kalau kalian nggak pernah jaga di IGD nanti. Nanti kalau sudah koas ya mudah-mudahan, kalau udah nggak ada COVID ya bisa lagi jaga di IGD. Jadi manfaatkan sebaik-baiknya waktu jaga di IGD kalau ada pasien-pasien trauma. Karena pasien trauma ini harus dinilai dengan cepat, ditangani dengan cepat, tidak seperti kasus bedah yang lain. Ya. Kalau nggak ada pertanyaan, ini udah siang, Dek. Jadi kita akhiri saja ya. Maaf kalau selama ini terlambat kuliahnya. Mudah-mudahan jelas. Nah, udah ya, Mbak.